got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it back, make it clap. I got 3 old guys, I'm a block with it. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Sofita Merlin Putri dengan NIM 2306110765. Saya dari jurusan Agribisnis, Fakultas Pertanian Universitas Riau. Nah, pada video kali ini saya akan mereview satu jurnal yang berjudul Negara Hukum dan Demokrasi Pancasila dalam kaitannya dengan hak asasi manusia. Video ini dalam rangka memenuhi tugas kewarganegaraan dengan dosen pembimbing Ibu Indira Ekawati, SPMSI. Jurnal ini ditulis oleh Bobi Aswandi dan Kholis Roisah dan diterbitkan pada tahun 2019. Dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan bersifat kualitatif. Baiklah, langsung saja kita ke isi jurnalnya. Kata demokrasi berasal dari dua kata, yaitu demos dan kratos. Demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti pemerintahan, sehingga dapat diartikan sebagai pemerintahan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Secara etimologis, dalam bahasa Yunani kuno, demokrasi dapat diartikan sebagai kekuatan atau aturan rakyat. Negara demokrasi yang menganut sistem pemerintahan dengan mewujudkan kedaulatan rakyat yang dijalankan oleh pemerintah negara tersebut. Sehingga isu mengenai demokrasi akan selalu berhubungan dengan isu mengenai hak asasi manusia. Perjuangan menegakkan demokrasi merupakan salah satu upaya umat manusia dalam rangka menjamin dan melindungi hak asasinya. Bagi bangsa Indonesia sendiri, demokrasi telah menjadi pilihan sejak para pendiri bangsa mempersiapkan dasar-dasar Indonesia merdeka. Demikian pula halnya dengan perlindungan dan penghormatan HAM yang telah diakui dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Hak asasi manusia adalah hak pokok atau hak dasar yang dibawa sejak lahir, secara kodrat melekat pada manusia dan tidak dapat diganggu-gugat. Di Indonesia, penegakan HAM merupakan prinsip yang selalu dipegang teguh. Sebagai bangsa yang pernah mengalami penjajahan, maka pendiri Republik kita ini sadar akan arti HAM dalam kegiatan bernegara. Hal ini terlihat dari penempatan prinsip hak fundamental dalam Undang-Undang Dasar Negara tahun 1945. Beberapa pelanggaran HAM di Indonesia terjadi sejak reformasi bergulir pada tahun 1998, diantaranya yaitu: pertama, tragedi Trisakti yang menewaskan 4 mahasiswa Trisakti; kedua, tragedi Semanggi 1 dan 2 yang menyebabkan 11 orang meninggal akibat penembakan oleh aparat keamanan; dan yang ketiga, konflik Maluku pada tahun 1999 yang berakar dari ketidakpuasan sebagian masyarakat atas kondisi sosial politik yang kemudian menyertakan perbedaan agama. Di samping pelanggaran HAM, korupsi dan nepotisme juga merajalela. Penyalahgunaan kekuasaan meluas, sehingga hukum merupakan subordinasi dari kekuatan politik. Dan campur tangan eksekutif terhadap kekuasaan kehakiman sudah menjadi cerita biasa. Padahal jika kita lihat kembali, demokrasi yang diterapkan oleh pemerintah Orde Baru merupakan demokrasi Pancasila, yang mana inti dari konsep demokrasi Pancasila adalah demokrasi kedaulatan rakyat yang dijiwai dan diintegrasikan dengan sila-sila lainnya. Jadi, perjuangan menegakkan demokrasi merupakan salah satu upaya manusia dalam rangka menjamin dan melindungi hak asasinya. Di Indonesia, sebagai negara demokrasi Pancasila, perlindungan HAM menjadi tujuan sekaligus persyaratan bagi berjalannya demokrasi, di mana prinsip persamaan bagi seluruh rakyat Indonesia, keseimbangan hak dan kewajiban, kebebasan yang bertanggung jawab, dan mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan bentuk pengakuan dan penghormatan terhadap HAM dalam konsep negara demokrasi Pancasila. Itulah review jurnal dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat semakin menumbuhkan kesadaran kita terhadap pentingnya demokrasi dan hak asasi manusia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.